bersama-sama namamu Tuhan. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujian. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan kasih. Ku rindu Tuhan, rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus. Tuhan, rindu semua yang Kau Sungguh kami rindu. Dunia tahu, dunia melihat, dunia merasakan bahwa Allah itu kasih adanya, bahwa kemurahan dan anugerah Tuhan itu sempurna, melimpah atas setiap pribadi yang rindu dan haus akan Tuhan. Seperti halnya kami pagi hari ini, setelah kami memuji dan menyembah-Mu, menikmati kuasa hadirat-Mu, kami juga rindu diberkati dan disempurnakan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar dan kami siap melakukannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta. Jadi Pentakosta itu peringatan 50 hari setelah hari Paskah. Dan Pentakosta ini berasal dari bahasa Yunani Pentekoste, Hemera, yang artinya hari ke-50 atau Minggu Putih. Mari kita akan membuka Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal yang ke-14. Terlebih dahulu kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-16. Tuhan Yesus menyatakan demikian kepada murid-muridnya dan kepada orang percaya. Dan kalau kita mendengar pagi hari ini, Dia juga menyatakannya untuk saya dan saudara sebagai orang percaya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan seterusnya. Aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya
Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari besar kepercayaan atau iman Kristen itu tidak hanya hari Natal, tidak hanya hari Paskah, tetapi juga hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kemudian hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang di kalender nasional itu diberi warna merah, dan juga hari ini, hari Pentakosta. Ini bukan milik orang karismatik, bukan milik orang Pantekosta saja, bukan. Tetapi semua orang percaya, umat Kristen di seluruh dunia itu memperingati hal yang sama. Jadi ini sebuah peringatan. 2000 tahun yang lalu kurang lebih, ketika orang percaya berkumpul di Yerusalem, kitab Kisah Para Rasul mencatat mereka menikmati hadirat Tuhan. Mereka menikmati curahan kuasa Roh Kudus. Namun satu hal yang perlu kita pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa dunia tidak dapat menerima? Kenapa banyak orang tidak percaya? Kenapa banyak orang menolak karya Roh Kudus, kematian Tuhan Yesus Kristus? Karena Alkitab mencatat dan sudah memberitahukan, Yesus sendiri menyatakan dunia tidak dapat menerima. Karena dunia tidak dapat melihat, dunia tidak mengenal. Jadi hanya orang-orang yang di dalam hatinya sudah dijamah dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang bisa berkata, Yesus Kristus, Dia Yesus Juru Selamat yang diurapi oleh Allah. Dia anak Allah. Pengakuan ini datangnya dari Allah sendiri. Seperti dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 5 ayat pertama dikatakan bahwa barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, itu lahir dari Allah, bukan dari pengakuan manusia. Dan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Allah, mereka yang menerima karunia Allah, kita akan lihat Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Kita akan membandingkan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Silahkan digarisbawahi atau diberi catatan di Alkitab saudara, bisa diberi sorotan. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Kita akan membaca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama supaya kita mendengar, merenungkan dan teringat dengan firman Tuhan ini. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Silakan duduk. Jadi bukan semua orang Kristen, bukan semua orang yang datang ke gereja, bukan semua orang yang terlibat dalam pelayanan itu adalah anak Allah menurut ayat ini. Tetapi setiap pribadi, semua orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, yang hidupnya seturut dengan kehendak Allah, dialah anak Allah. Ini penting sekali. Jadi saudara perlu mengerti. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Allah, akhirnya hidupnya akan berbeda. Di dalam Roma pasal 8 ayat sebelumnya, perhatikan baik-baik ayat yang kelima. Mari kita akan lihat perbedaan orang yang dipimpin oleh Roh Allah dan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah. Roma pasal 8 ayat yang kelima. Ini yang menjadi ciri khas, ini yang menjadi bukti. Roma pasal 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada
Allah. Ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau roh Allah ada di dalam hati kita, roh Allah diam di dalam hidup kita, kita pasti tidak akan hidup di dalam daging. Keinginan daging itu apa? Kesenangan, kepuasan, nafsu daging, mencari harta, mencari dunia. Dan perhatikan, keinginan daging itu akan berdampak seperti apa Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan membaca ayat selanjutnya. Tetapi Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan kalau kita mau memperhatikan dan merenungkan selanjutnya ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan bagaimana? Mati. Pasti. Kalau kamu hidup menurut daging, hanya mencari kesenangan, hanya mencari kepuasan, kamu pasti akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Inilah yang disebut menyalibkan daging. Mematikan perbuatan-perbuatan tubuh yang tidak layak, yang tidak berkenan di hadapan Allah harus dimatikan. Menyalibkan daging. Makanya Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan Yesus. Berapa lama kita mengikut Tuhan? Berapa lama saudara jadi orang Kristen? Apakah saudara benar-benar sudah mematikan perbuatan-perbuatan daging? Terkadang kita tidak benar-benar melayani Tuhan. Terkadang kita melayani diri kita sendiri. Kalau saya senang ya saya melayani. Kalau saya tidak senang ya mohon maaf. Karena saya tidak senang. Saya nggak nyaman. Saya nggak mood. Nah, tadi malam saya dengar saya nggak mood sobat tuh. Mood mainan, ya. Mood kok dijak ning dinding. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa menyembah Tuhan kalau saya mood. Kalau tidak mood, saya nggak bisa menyembah Tuhan, nggak bisa. Saudara harus punya kehidupan penyembahan. Karena di dalam Yohanes dikatakan akan ada waktunya, akan datang waktunya. Penyembah-penyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena ada roh yang tidak benar, yang harus kita kalahkan, yang harus kita hancurkan, yaitu roh kedagingan. Makanya hidup orang Kristen, akhirnya Galatia, Paulus menulis kepada jemaat di Galatia, hasilkanlah buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, itu buah roh. Dan itu ciri orang Kristen. Itu buah yang kita hasilkan. Jadi bukan sekedar kisah para rasul pasal 2 ayat yang pertama ketika orang percaya, murid-murid berkumpul di satu ruangan di Yerusalem, mereka menyembah Tuhan, kemudian Roh Kudus dicurahkan, ada lidah-lidah api, mereka punya karunia glosolalia, bahasa roh. Bukan sekedar itu. Saudara jangan kemudian kagum, wah hebat ya, ada karunia bahasa roh. Wah ini rohaninya tingkat tinggi, belum tentu. Mengapa demikian? Ada orang-orang yang punya karunia glosolalia, tapi hidupnya tidak benar. Ada orang-orang yang punya karunia rohani, punya penglihatan, nubuatan. Memang itu bagus. Paulus berkata, kamu carilah, kejarlah karunia, yang terutama karunia nubuatan. Memang harus, tapi harus disesuaikan dengan kehidupan yang benar. Jangan sekedar saudara dipanggil, dipakai, tapi ternyata tidak dipilih. Yang paling tahu saudara sendiri. Hidup saya layak atau tidak layak itu saya yang tahu. Hidup saudara layak dan tidak layak, benar dan tidak benar, itu saudara yang tahu. Saudara yang bisa saya berdiri di sini, saudara yang bisa melihat, tapi saudara tidak tahu kehidupan saya. Kalau tiba-tiba ternyata saya di kamar, buka HP, buka internet, lihat perempuan cantik,
yang bajunya nggak lengkap. Saudara ngerti maksud saya? Dan orang-orang yang seperti ini saya pasti tidak akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena tanpa kekudusan, kita tidak akan pernah menikmati hadirat Tuhan. Kita tidak akan merasakan kuasa Tuhan. Bagaimana saudara akan mengimpartasikan roh Tuhan? Kalau roh Tuhan itu tidak menguasai hidup kita, tidak menguduskan hidup kita dari telapak kaki hingga ujung rambut kita, terlebih mulut dan lidah bibir kita. Seperti Yeremia, dia mengaku, Tuhan, saya tidak tahir, mulut saya penuh dosa. Dan roh Allah, serafim, mengambil api, kemudian disentuhkan di bibirnya. Dan Tuhan berkata, kamu sudah aku tahirkan. Banyak orang Kristen melukai, menyakiti, menghancurkan kehidupan orang lain dengan perkataan, dengan lidah, dengan mulut. Saudara harus bertobat. Saudara harus berhenti. Izinkan Roh Kudus menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Amin. Anggaplah setiap ibadah hari Minggu itu KKR. Amin, saudara. Kebaktian, kebangunan rohani. Kerohanian saudara harus dibangun. Karakter saudara harus dibangun. Tingkah laku saudara harus dibangun. Makanya ada istilah karakter building. Kemarin saya singgung dalam doa malam. Karakter building itu gak bisa dibangun ketika SMP, ketika SMA, ketika dewasa, ketika orang tua. Gak bisa. Karakter building itu dibangun sejak kecil. Ketika sudah punya anak-anak kecil, dibawa kepada Tuhan. Mulai dikatakan, diajarkan ini boleh, ini tidak boleh. Ini di gereja, ini di luar gereja. Ini kita menyembah Tuhan, ini kita berdoa. Semua harus diajarkan sejak kecil. Amin, saudara. Itu karakter building sejak dasar, sejak balita. Di bawah 5 tahun, bukan di bawah 50 tahun. Kalau di bawah 50 tahun sudah wangkot, sudah kawuk, mindsetnya sudah patok bangkrong, lenceng galeng, gak bisa diubah, susah diluruskan. Sudah ngerti kenapa orang tua, misalnya maaf, ketika misalnya terjadi kecelakaan, patah tulang, tulangnya susah dipulihkan, karena sudah tua, bahkan sudah pengapuran. Tapi kalau anak kecil jatuh, tangannya patah, dioperasi, itu mudah pulih kembali. Makanya mari kita seperti anak kecil ketika datang kepada Tuhan, punya kerendahan hati, mau mendengar, mau belajar, tidak merasa saya pintar, saya udah tahu. Alah Pak Pendeta paling banyak ini. Alah saya buat bawen yang bisa melakoni. Kemudian kita mengkritisi para pelayan Tuhan, sudah tidak akan pernah diberkati. Sudah perlu kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Entah gereja itu besar, entah gereja itu kecil, entah pekerjaan Tuhan itu hebat atau sederhana, Roh Tuhan akan hadir dimanapun ketika kita membuka hati. Karena Tuhan tidak melihat yang besar. Ketika Yesus di dunia ini ada berapa muridnya? Hanya 12. Kalau Tuhan Yesus mau panggil murid 12.000, kira-kira bisa nggak? Bisa. Terlalu bisa. Oleh karena itu, mari kita mengkhususkan hidup kita untuk Tuhan. Hidup di dalam Pentakosta Hemera, hari yang ke-50, Roh Kudus ini. Bukan berarti hari ini Roh Kudus baru dicurahkan dalam hidup kita, bukan. Ini hanya peringatan. Tapi Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara ketika saudara percaya. Saya percaya kepada Yesus, Dia Tuhan, Dia Juru Selamat. Itu Roh Kudus sudah bekerja. Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Kenapa kita masih jatuh dalam dosa? Karena kita tidak menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Ini yang terpenting. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tunduk kepala. Kita akan menyembah Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan saya bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa.
Saya orang berdosa. Tuhan, saya berdoa biarlah roh-Mu yang hidup itu memenuhiku, mengalir dalam hidupku. Aku ingin membuka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ku buka hati hidupku supaya aku menjadi alat. Kita akan nyanyikan pujian ini bukan karena kita bisa, tapi karena kita rindu menikmati Roh Kudus yang sudah diberikan, dikaruniakan kepada kita. Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Jiwaku tenang.
Izinkan Dia bertata di dalam hatimu, menguasai seluruh kehidupanmu, hati, pikiran, perasaan, seluruh kehidupanmu. Bergantunglah kepada Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Terima kasih Engkau telah mengajar kami, Engkau telah mendidik kami. Kalau Roh itu berkuasa di dalam hati kami tidak akan hidup menuruti daging. Kami akan meninggalkan perbuatan daging. Kami akan meninggalkan perbuatan dosa. Kami akan bertobat. Kami akan hidup baru. Kami akan hidup dalam kebenaran dan di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini ada keluarga-keluarga Kristen yang berkumpul untuk rumah tangga, suami istri, anak-anak, Tuhan tolong Kau berkarya di dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Curahkan cinta kasih yang mula-mula dalam kekudusan, dalam ketulusan, dalam kesetiaan. Kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami akan hancur. Tanpa Tuhan kami tidak berdaya. Tanpa Roh Kudus yang memimpin, menguasai dan menyertai kami, kami akan terpleset, kami akan jatuh, kami akan jauh dari Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu, kami minta kuasa-Mu, kami minta pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna untuk kami semua. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap umat Tuhan, setiap anak Tuhan, supaya kami punya kerinduan, kami punya kehausan akan hadirat dan kuasa Tuhan. Itu yang memuaskan kami, itu yang menyegarkan kami, itu yang memberikan kehidupan kami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Biarlah di hari Pentakosta hari ini, Minggu Putih ini, hati kami disucikan, hati kami dikuduskan. Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah Allah yang ajaib. Terima kasih untuk Mbak Gloria. Sangat bersyukur Engkau telah mencurahkan urapan-Mu kepada hamba-Mu yang masih muda ini. Kami percaya doa-doa kedua orang tuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan pakai semakin heran lagi, Engkau akan pakai semakin ajaib lagi. Di dalam nama Yesus Kristus, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan, pakai terus Tuhan. Demikian juga kami para pelayan Tuhan, para pemain musik. Biarlah kami hadir untuk menghantar jemaat menikmati hadirat Tuhan, menikmati penyembahan di dalam Tuhan. Pakailah kami, urapilah kami, berkati setiap jemaat. Kami berdoa untuk Pak Bambang, kami berdoa untuk Pak Lambang, kami berdoa untuk Ibu Trimurti di dalam nama Yesus Kristus. Mujizat kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu nyata dan sempurna. Kau pulihkan, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kalau siang nanti akan ada pawai Paskah BKS Hati Ambarawa sampai nanti ibadah sore. Tuhan Kau memberkati setiap panitia, orang-orang yang terlibat, orang-orang yang sudah mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan dikuduskan supaya nama Tuhan dipermuliakan di Kecamatan Ambarawa, supaya orang yang belum mengenal Tuhan melihat pengorbanan Kristus, kasih Kristus, drama dari GPIB. Tuhan Kau memberkati mahasiswa-mahasiswa dari Satya Wacana Salatiga yang berkorban untuk melayani, untuk menampilkan, untuk menyatakan kasih Kristus melalui drama ini. Tuhan Kau memberkati, dan setiap orang yang hadir Tuhan berkati. Pembicara dalam pengkhotbah Tuhan Kau juga memberkati. Inilah kami, Tuhan pakai kami semua. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan sudah menyediakan berkat bagimu. Ambillah, raihlah,
peganglah dan nikmatilah dengan ucapan syukur, karena Ia memberikan yang terbaik dalam hidupmu mulai pagi hari ini sampai yang Maranatha, saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.